ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد. Yang kami hormati Bapak Naibul Imam Niabah Purbalingga beserta stafnya, yang kami hormati para rois beserta stafnya, yang kami hormati kaum muslimin muslimat yang pagi hari ini mendatangi majlis Thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat Bapak Ibu di sisinya sebagai amal salih. Allahumma amin. Bagaimana kabarnya kaum muslimin muslimat? Alhamdulillah sehat. Tentunya tidak terlepas kita bisa duduk di rumah Allah ini karena dua nikmat. Nikmat sehat, nikmat kesempatan. Tetapi dari dua nikmat ini biasanya kebanyakan manusia itu lalai. Sebagaimana hadis Rasul, beliau mengatakan nikmatani mahbunun fihima katsirum minan nas as-sihah wal farah. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia, bukan sebagian, kebanyakan itu mahbunun, artinya lalai, tertipu, tidak menggunakan sebagaimana semestinya. Yang pertama as-sihah, nikmat sehat, wal farah adalah nikmat kesempatan. Maka dua nikmat ini satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi. Jenengan bisa thalabul ilmi di masjid ini karena yang pertama memang fisiknya sehat. Yang kedua karena ada kesempatan. Coba kalau jenengan sekarang sehat tetapi punya kepentingan yang lain lebih penting, kira-kira bisa duduk di sini tidak? Tidak. Atau sekarang jenengan punya kesempatan ingin duduk di sini tetapi jenengan ternyata sedang sakit, kira-kira bisa duduk di sini tidak? Tidak. Makanya nikmat sehat dan kesempatan itu apa? Saling melengkapi. Maka gunakanlah nikmat yang dua ini, yang kebanyakan manusia itu lalai, digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini sesuai jadwalnya dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan kepada ulil amri minkum. Saya selalu ingat pesan dari satu ustadz saya, Bapak Ibu kalau ingin bahagia itu hadir di majelis taklim. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua ini selalu ingat saya, perkataan dari Ikhwan Purbalingga, beliau selalu mengatakan seorang ustadz, seorang mubaligh, seorang kiai itu
selalu dinantikan sama umatnya, walaupun mungkin nasihat yang disampaikan itu mungkin tidak terlalu banyak. Dan beliau mengatakan kepada saya, balihu anni walau ayat, sampaikan kepadaku walaupun hanya satu ayat. Ini dua pesan selalu saya ingat-ingat. Atau bahasa yang lainnya yang kedua, sebodoh-bodohnya guru ustadz itu masih dirindukan sama siapa? Sama pendengarnya. Ya, karena tidak semua guru itu pinter semuanya, itu tidak. Tetapi yang namanya mubaligh selalu ditunggu nasihatnya, seperti itu. Adapun kalau jenengan ingin bahagia, yang ikut di dalam majelis taklim, duduk mendengarkan firman Allah, mendengarkan hadis siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyaknya. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit banyak membahas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul selalu menyukai dari hal-hal yang kanan dalam masalah yang baik-baik tentunya. Tapi yang perlu kita garis bawahi juga, bahwasanya yang namanya kebahagiaan itu sumbernya satu kalau dalam kehidupan ini. Ketika jenengan mendapatkan nikmat, jenengan bersyukur, itu juga kebahagiaan. Ketika jenengan dalam kehidupan ini ditimpa dengan berbagai masalah, jenengan sikapnya bersabar. Dan ketika jenengan berbuat dosa, berbuat kesalahan, sikap yang terbaik beristighfar. Maka berbahagialah orang yang ketika diberi nikmat bersyukur, diberi ujian bersabar, ketika berbuat dosa dia beristighfar, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak nikmat dari sekian ujian yang menimpa manusia setiap hari itu ada. Jadi ada tiga ya. Ada tiga ujian yang manusia itu ditimpa setiap hari. Kita merasakan atau tidak? Tiga ujian yang setiap hari kita tertimpa di dalamnya. Yang pertama itu nikmat umur. Ujian bukan umur itu. Hari yang selalu berganti, ya, itu umur kita itu semakin semakin berkurang, bukan bertambah aslinya. Semakin berkurang. Kita tidak pernah menyadari nikmat umur ini ketika setiap hari itu berkurang, tetapi ketaatannya malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan nikmat umur ini, ya, selalu diperhatikan, gunakan nikmat umur itu untuk di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nikmat umur terkadang kita tidak pernah memperhatikan, kalau nikmat harta kita kadang-kadang ya, ada yang hilang jenengan langsung langsung prak-prakan, duit 50.000 dengan di. Tetapi umur yang hilang, yang sudah berkurang setiap hari, jenengan kerasa tidak? Paling bahasanya kerasanya, oh ya saya ini semakin tua, ya, seperti itu. Itu ujian manusia yang pertama setiap hari dirasakan. Yang kedua yaitu setiap hari jenengan makan dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanan yang jenengan makan setiap hari itu adalah rizki dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dari rizki itu ada yang halal, ada yang haram. Yang halal aja dipertanyakan, yang haram mendapatkan siksa. Maka harta yang kita masuk ke dalam rumah kita, ditanyakan itu rizki Allah itu halal atau haram. Kadang-kadang kita tanpa terasa membawa makanan yang itu ternyata haram.
Kemudian ujian yang ketiga manusia yang menimpa setiap hari apa? Manusia pada hakikatnya itu semakin dekat dengan kehidupan akhirat. Jauh dari kehidupan apa? Dunia. Apalagi yang umurnya sudah 50, 60 pada hakikatnya sebenarnya sudah mendekati dengan kehidupan apa? Akhiratnya. Dan jauh dari kehidupan dunia. Maka di umur yang sudah semakin tua seharusnya semakin mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan manusia lebih memperhatikan apa? Kehidupan dunia yang sebenarnya sementara, kehidupan akhirat yang itu selamanya. Lebih yang diutamakan yang mana biasanya? Kehidupan dunia yang hanya sebentar ini manusia terkadang apa? Siang malam mencari yang namanya kehidupan apa? Dunia tanpa pernah terpikiran dengan kehidupan apa? Akhiratnya. Padahal setiap hari akhirat ini semakin apa? Mendekat. Maka gerbang dari akhirat itu kan awalnya kematian, alam barzah, dan seterusnya, perjalanan yang masih begitu apa? Panjang. Maka di kehidupan yang begitu panjang yang diperlukan oleh seorang manusia itu apa? Bekal yang cukup, persiapkan diri kita. Karena kalau ketika seorang musafir ingin bepergian jauh, itu pun membawa bekal yang apa? Yang banyak. Dan ini jenengan semuanya akan melewati semuanya dalam kehidupan akhirat yang begitu panjang. Yang ternyata kita itu baru di fase yang keberapa? Fase yang ketiga. Dari alam ruh, alam rahim, alam dunia. Sisanya masih jauh. Gerbang pertama kematian, kedua alam barzah, dibangkitkan, dikumpulkan, di padang mahsyar jenengan dikumpulkan, dihisab, di mizan, mendapatkan telaga Rasul atau tidak. Kemudian yang setelahnya jenengan masuk surga atau masuk neraka. Masih jauh nggak itu? Masih jauh ternyata. Nah, selama kita ini masih ya diberikan nikmat umur yang masih tersisa di sisa-sisa akhir dari umur kita, mari kita semuanya gunakan untuk ketaatan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan, insya Allah pada pagi hari ini kita sedikit banyak akan membahas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah sampai, insya Allah. Kalau tidak sampai ya sudah ya. Yang mana saya kasih judul itu sunnah mendahulukan yang kanan. Ya. Ini saya masih seperti biasa membawa kitabnya Taisiril Alam. Karena kitab ini menurut saya mudah bisa dipahami ya, seperti itu. Kita lihat hadisnya para ikhwan muslimin muslimat. An Aisyata radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Rawahul Bukhari. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Ummul Mukminin, walaupun nggak ada tulisannya ya, karena Aisyah itu kan termasuk Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata. Ya. Ini juga kita harus tahu bahwasanya istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau yang paling pertama Abu Hurairah, itu sekitar beliau meriwayatkan 5.374 hadis beliau riwayatkan sampai 5.000. Itu yang hadis sahih semuanya, belum hadis yang lainnya. Kemudian yang kedua siapa? Abdullah bin Umar, anaknya siapa? Umar. Kemudian yang ketiga Anas bin Malik, pembantunya siapa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umur 10 tahun sudah biasa membantu Rasul. Kemudian yang keempat, ya, Aisyah. Aisyah itu meriwayatkan hadis itu sekitar 2220 hadis. Kalau jenengan bapak ibu berapa hadis yang hafal? Bu, berapa hadis yang hafal, Bu? Ya. Bapak berapa, Bapak? Oh ya. Kalau dari hadis Arba'in Nawawi ada yang hafal nggak? Itu kan bahasanya 40 hadis doang gitu. Susah ya seperti itu. Ya, setidaknya kita punyalah hafalan tentang hadis Rasul, hadis-hadis yang pendek seperti itu. Ya. Dan ini Aisyah meriwayatkan hadis termasuk rawi yang paling banyak 2220. Banyak tidak? Banyak. Ya. Tapi keistimewaan dari Aisyah itu ketika meriwayatkan hadis berkaitan tentang rumah tangganya yang di dalamnya dan yang selainnya memang. Ya. Kalau dalam keadaan di dalam rumahnya yang tahu siapa? Aisyah. Tapi kalau Abu Hurairah tahu nggak? Nggak tahu. Ya, seperti itu. Termasuk hadis ini berkaitan tentang rumah tangga siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahnya. Ya, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhut tayammun, menyukai, senang, berkanan-kanan. Nah, suka dengan yang apa? Nah, suka dengan yang kanan-kanan, anggota yang kanan. Ya. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Aisyah apa? Fitana ulihi, ketika memakai sendal. Beliau senang kalau memakai sendal dari arah yang kanan dulu. Kalau melepas yang kiri. Kemudian fitarojjulihi, ketika menyisir. Yang didahulukan yang mana dulu? Yang kanan. Begitupun jenggotnya juga sama, sebelah kanan dulu. Kalau ada yang jenggotnya panjang ya, Pak Usman itu sebelah kanan dulu disisir ya. Ya. Watuhurihi, dan ketika bertoharoh. Ini yang digarisbawahi di sini, tuhurun itu ketika, karena ini pembahasannya masuk di bab wudu, maka Rasul ketika wudu itu selalu mendahulukan yang kanan ya. Ntar ya, seperti itu. Kemudian wa fi sya'nihi kulli, dan dalam urusan yang penting. Ya, dalam urusan yang penting. Atau bisa diterjemahkan pada urusan-urusan yang lain semuanya. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya hadis ini yang perlu digarisbawahi itu am maksus. Hadis ini secara umum tapi dikhususkan. Ketika Rasul melakukan hal-hal dari sebelah yang mana? Yang kanan, itu khusus untuk hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Tapi kalau hal-hal yang apa? Yang kurang baik, yang buruk, yang kotor dari kiri. Nah, jadi ntar jenengan jangan memahami hadis ini, oh berarti semuanya ya. Nah, enggak. Hadis ini secara kita pahami memang ini umum tapi maksus, dikhususkan. Ketika Rasul menyukai dari hal yang kanan, itu dalam hal-hal yang baik. Tapi kalau untuk yang kotor-kotor untuk apa? Kotor dengan sebelah kirinya, seperti itu. Ya. Yang dibahas dalam kitab ini, ya, saya bacakan horibul hadis. Horib itu artinya ada kalimat yang asing di dalam hadis ini. Yu'jibuhu tayamunu, menyukai yang kanan, yufaddilu takdimal aiman alal aisar. Artinya suka yang kanan itu Rasul lebih mendahulukan sisi kanannya atas sisi kirinya. Ya, seperti itu.
Kemudian qala Son'ani, berkata Imam As-Son'ani, kullu fi'lin yuhibbuhullahu aw rasuluh, setiap perbuatan yang Allah menyukainya dan Rasul menyukainya, fahuwa yadullu ala masru'iyah. Jadi kalau ada perbuatan yang Allah suka, Nabi pun menyukai, itu menunjukkan syariat. Syariat itu artinya apa? Ya, bahasa kita itu termasuk apa? Aturan. Jadi kalau ada sesuatu yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, berarti itu yang namanya apa? Syariat. Dan syariat di dalam Islam itu tergabung antara dua, mungkin ijab, mungkin nadab. Yang namanya ijab mungkin wajib, yang satu mungkin apa? Anjuran. Ya, mungkin satu wajib, satu apa? Anjuran. Ya, seperti itu. Ketika anjuran mungkin, ya saya kasih contoh, Nabi itu paling suka ketika memakai gamis warnanya apa? Putih. Ya, ini wajib atau nadab? Nadab. Hanya apa? Anjuran. Rasul suka warna putih. Ya memang kalau warna putih kalau secara secara bahasanya secara apa ini ya? Ya kalau dijemur, kalau dipakai nggak cepat panas ya, nah nggak seperti warna hitam. Dari sisi yang lain kalau warna putih mengingatkan kita dengan apa? Kain mori, warnanya apa? Putih, ya. Kalau sudah lihat kain mori berarti ingat dengan apa? Kematian seperti itu. Bahkan orang yang haji itu warna itu apanya itu? Ya. Warnanya juga apa itu? Pakaian ihramnya juga warna apa? Putih. Itu juga apa? Mengingatkan dengan apa? Kematian. Itu yang akan dibawa oleh orang ketika meninggal itu, kain kafan warna putih. Ya. Orang haji pakai pakaian ihram warna putih. Itu juga sama. Tujuannya mengingatkan dengan apa? Kematian. Kalau orang suka warna biru, suka warna merah, boleh enggak? Ya boleh. Wong jenengan ini juga banyak yang saya juga warnanya hitam. Bukan berarti harus apa? Wajib pakai apa? Pakai warna putih enggak? Itu anjuran, nadabnya. Ya, anjurannya warna putih. Adapun warna merah ya silakan. Ya, seperti itu. Kemudian kalimat yang asing di sini itu fitana ulihi labisana na'al, yaitu yang namanya tanaul dari kalimat na'lun yang artinya sendal. Rasul suka dengan ya ketika memakai sendal itu dari arah yang kanan. Ya, kalau melepas dari arah yang kiri seperti itu. Kemudian watarajjulihi tasrihu sya'ar ra'si walihyati bil must. Yang namanya tarujul itu artinya menyisir rambut dan artinya juga menyisir apa ini? Jenggotnya. Ya, jadi yang punya jenggot silahkan kalau ingin meneladani Rasul. Ya, kalau mau sisiran yang sebelah mana dulu? Kanan. Jenggotnya juga apa? Sebelah kiri, sebelah kanan juga. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian watuhurihi bidommi ta'at tatahur. Tuhur itu artinya bersuci. Ya. Ini ada keindahan bahasa Arab, kalau fathahnya ya, kalau domahnya ya, kalau di sini tuhur. Tuhur itu artinya itu perbuatan melakukan bersuci. Itu namanya tuhur. Tapi kalau tohar, ya, kalau tohur gitu, tohur begitu, itu air yang digunakan. Ya, jadi kalau yang di sini apa? Tuhur apa tohur? Tuhur, berarti perbuatannya. Perbuatan ketika melakukan apa? Bersuci. Ya ada kalanya bersuci itu kan satu dengan wudhu. Ya, bersuci itu satu dengan apa? Wudhu. Yang kedua dengan apa? Mandi. Yang ketiga dengan apa? Tayamum. Ya, atau kenal kita dengan apa? Bahasa kita itu apa? Toharoh. Jadi ketika orang bertoharoh itu ada kalanya dengan wudhu
dengan mandi atau apa? Tayamum. Ya, seperti itu. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya ketika Rasul itu tuhur, bersuci, wa yasmulul wudu wal ghusl wal izalatun najasah. Mencakup wudu, mandi dan menghilangkan najis. Yang itu semuanya Rasul lakukan ketika berwudu. Nah, ketika berwudu ada anggota wudu yang itu dilakukan secara apa? Bersamaan, sekaligus. Contohnya apa? Mencuci kedua telapak tangan, mencuci wajah. Dan Rasul melakukan atau suka dengan yang kanan-kanan ketika wudhu itu ketika apa? Mencuci tangan. Apa jenengan kiri dulu? Nah, enggak. Afdolnya apa? Yang kanan dulu. Ya. Ketika juga mencuci kaki dari yang sebelah kanan. Ya, karena Rasul mencontohkannya dari kanan, ya dari kanan begitu. Kalau yang bersamaan seperti itu. Ya. Maka kita sebagai umatnya, setidaknya kepada Nabi kita itu adanya apa? Ya, meneladani. Kenapa? Meneladani itu artinya kita mengikut. Apalagi ini masalah ibadah. Karena ibadah itu pada dasarnya aslinya itu adalah haram, kecuali memang ada dalil yang menunjukkan hal itu. Ya. Ketika wudhu, ini juga merupakan syariat yang Rasul mencontohkan. Ya, ketika membasuh muka semuanya. Apa jenengan kalau membasuh muka dalam wudhu kayak gini separuh-separuh dulu? Tentunya tidak. Ya, tentunya langsung apa? Bersamaan seperti itu. Tetapi ketika mencuci tangan dari yang kanan baru yang kiri. Mencuci kaki dari yang kanan baru yang kiri, ya, seperti itu. Kemudian wa fi sya'nihi kulli, dan pada urusan-urusan yang penting semuanya, minal asya al mustatabah kahadil amthil al madhkurah. Nah, ini yang tadi saya katakan. Dari sesuatu yang baik-baik seperti contoh yang sudah lewat. Jadi Rasul itu suka dengan yang kanan itu dalam hal yang baik-baik seperti contoh yang sudah lewat. Ketika pakai sendal, ketika bersisir, ketika bersuci, khususnya dalam hal ini adalah wudhu, semuanya dari anggota yang kanan. Ya. Qala Syekh Taqiyuddin, berkata Syekh Taqiyuddin, wa fi sya'nihi kulli. Nah, dalam hadis wa fi sya'nihi kulli ini kan kalimat yang paling belakang ya, pada urusan-urusan penting lainnya. Ya. Am maksus. Nah, tadi saya sudah katakan. Jadi hadis ini pada dasarnya sebenarnya apa? Umum tapi kemudian dikhususkan. Ini kaidah usul fikih. Jadi kalau ada dalil umum kemudian dalil khusus, maka yang diambil yang mana? Khusus. Ini ada dalil mutlak, satu muqayyad, maka yang diambil mana? Muqayyad. Kalau hadis ini yang pertama ini umum. Ya. Kelihatannya umum, Rasul suka dari hal yang kanan-kanan, tetapi khusus. Dari hal yang kanan yang bagaimana? Yang baik-baik. Adapun yang jelek, yang buruk dari sebelah kiri. Ya, seperti itu. Kemudian mislu dukhulil khala. Nah, ini sesuatu yang kotor. Ketika bapak ibu masuk WC, kaki kanan dulu apa kiri? Kiri. Wal khuruj minal masjid, kanan dulu apa kiri? Kiri kalau udah keluar. Masuk itu kaki kanan, keluar kaki kiri, seperti itu. Ya. Mimma yabda'u bil yasar, masuk WC dengan kaki kiri, keluar masjid dengan kaki kiri. Keluar. Kalau masuk baru kaki kanan.
Diulang, masuk WC dengan kaki kiri, keluar masjid dengan kaki keluar kiri. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau masuk WC yang paling baik kaki kanan apa kiri? Kiri dulu. Keluar masjid kiri dulu. Ya, seperti itu. Nah, ini penjelasan makna dari kalimat yang susah bahasa saya. Ya, seperti itu. Kemudian makna secara umum, ya secara global lah di sini. Karena kitab ini menariknya begini. Ini kitab Taisiril Alam, madhabnya Hambali. Beliau itu selalu menuliskan dalam kitab ini, yang pertama itu kalimat yang susah dulu, beliau jelaskan. Kalau ada yang susah dijelaskan sama beliau. Kemudian yang kedua, beliau akan menjelaskan tentang makna secara umum, global tentang hadis ini. Secara umum, kesimpulannya begitu. Kemudian yang paling terakhir, beliau selalu mencantumkan dalam kitab ini, itu faedah hadis. Bisa yang kita ambil dari apa? Dari hadis ini, seperti itu. Ya. Jadi hadis ini apa? Jadi kitab ini menurut saya lumayan sistematis, gampang. Nah, kalimat susah dijelaskan, kemudian makna secara apa? Umum, kemudian apa? Faedah dari hadis. Adapun yang saya tuliskan hanya apa ini? Hadis sama faedah. Kalau saya tuliskan makna secara umum global ya ntar sampai berapa halaman? Kata Ustadz Jamal, udah yang simpel saja, 1 lembar, 2 lembar, ya seperti itu. Kalau saya tuliskan mungkin bisa sampai 4 lembar, 5 lembar seperti itu, ya. Ya, coba kita dengarkan apa yang dikatakan oleh pengarang kitab ini, coba. Makna secara umum, min fadli ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna. Di antara keutamaan ibunda kaum mukminin, semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Ya. Jadi memang yang sering meriwayatkan hadis-hadis berkaitan tentang rumah tangga Rasul itu siapa? Nah, istri Rasul. Yang paling khusus di sini siapa? La siyama al-hafidhatu al-alimatu as-siddiqah. Yang paling khusus dari ibunda kaum mukminin, ibunya kaum mukminin yang paling khusus di sini adalah yang dia itu hafidhah, seorang penghafal, al-alimah, dan dia berilmu, as-siddiqah, orang yang jujur. Siapa? Binta as-siddiq, anaknya Abu Bakar as-siddiq. Siapa? Aisyah. Sinten? Aisyah. Beliau tadi disebutkan, saya sudah katakan di awal, termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Berarti beliau ilmunya sangat apa? Luar biasa. Seorang yang hafidhah, yang hafal. Tentunya hafal Al-Quran, hafal hadis. Hafal hadisnya tadi peringkat keempat. Ya, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Aisyah, Ummul Mukminin, 2220. Luar biasa. Ya. Jadi ini Aisyah ini adalah apa? Sosok muslimah, ya, Ummul Mukminin yang begitu luar biasa. Ini baru dari Aisyah. Belum yang lainnya, ada Hafsah. Hafsah putrinya sinten? Umar bin Khattab. Belum yang lainnya Ummu Salamah. Belum yang lainnya. Siapa lagi? Ya rapal gitu aja ya. Karena istrinya Rasul itu kan banyak ya. Ya, yang sering kita dengar paling terkenal ya kalau nggak Hafsah, Aisyah, ya, Khadijah yang paling pertama, saya lupa ya. Khadijah, betul. Ya, yang menemani beliau ya di dakwahnya, di perjuangannya di awal-awal yang begitu sulit oleh Khadijah. Ya, seperti itu. Maka ini keutamaan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha begitu luar biasa. Bahkan beliau itu disebutkan adalah orang yang meriwayatkan hadis, bahkan ahli kedokteran, bahkan ahli dalam hal syair. Aisyah itu. Ya. Dan memang fitnah yang sangat keji yang dituduhkan kepada siapa? Aisyah, terutama dari siapa? Musuh Islam. Yang memang bajunya Islam tapi pada dasarnya bukan Islam, Syiah.
Sinten? Syiah. Bapak Ibu sering mendengar golongan yang namanya Syiah? Ya, porosnya itu di Iran sana ya. Itu mayoritas mereka Syiah. Yang hari ini Syiah itu namanya Syiah Rafidhah yang ekstrim. Di dalam akidah mereka, di dalam sholat mereka, ketika mereka sholat itu senantiasa selalu disebutkan bahwasanya apa? Anna Abu Bakar wa Umar kafiron. Artinya apa? Bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu adalah kafir. Dalam sholat mereka Pak, itu orang Syiah Pak. Dan bahkan ketika mereka mencela putri Abu Bakar yang namanya Aisyah, dia akan selalu mengatakan apa? Hamir, artinya keledai. Padahal ibunda Aisyah itu sebutannya Humairah. Humairah itu artinya apa? Kemerah-merahan. Karena parasnya ibunda Aisyah itu adalah parasnya yang begitu cantik, warna kulitnya putih tapi pipinya agak apa? Kemerah-merahan. Orang Syiah ya merubah kalimat Humairah, kata dasarnya katanya dari hamir yang artinya keledai. Kenapa? Karena kebencian mereka yang pertama kepada bapaknya Abu Bakar, kemudian kepada putrinya juga sama ya, menyebutkan sahabat Abu Bakar sebagai orang yang kafir, kepada putrinya menyebut sebagai apa? Keledai. Ini dari orang Syiah Pak. Kalau kita tidak seperti itu, kalau kita meyakini bahwasanya Abu Bakar itu manusia terbaik setelah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tadi disebutkan ada Ustaz Main, ya Abu Bakar itu disebut dengan apa? As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Karena beliau adalah orang yang membenarkan beliau, yaitu Rasul. Dalam peristiwa apa? Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha, dalam waktu berapa? Satu malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, dalam satu malam. Yang kemudian orang-orang kafir Quraisy itu geger. Gegernya gimana? Yang suatu ketika Rasul itu habis Isra Mi'raj pulang itu, malam berangkat, sebelum subuh sudah pulang. Maka ketika sudah pulang itu, dalam kisahnya itu Rasul ketika pagi-pagi itu duduk di depan Ka'bah. Duduk di depan Ka'bah, bahasa saya itu seperti orang yang lagi melongo-melongo gini, memikirkan yang tadi malam terjadi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratil Muntaha, melihat neraka, melihat surga, hanya waktu semalam. Ya, seperti itu. Kemudian ditanya oleh orang kafir Quraisy, "Hei Muhammad, ngapain kamu duduk di sini? Ngapain duduk di situ? Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu." Kemudian Nabi mengatakan, "Tadi malam saya habis diperjalankan sama Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha, langit ketujuh, dalam waktu semalam." Kira-kira orang kafir jawabnya apa? Kadzabta, kamu bohong. Atau mengatakan hal yang lain apa? Tuh lihat tuh Muhammad tuh, tambah gila saja seperti itu. Ya. Nah, kemudian ketika itu ya, sahabat Abu Bakar mendengar cerita itu. Kemudian ada yang mengadu ke Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bagaimana sikapmu tentang Muhammad itu yang katanya tadi malam perjalanan Isra Mi'raj, kemudian ke Sidratil Muntaha dalam waktu satu malam?" Jawabannya Abu Bakar apa? Walaupun peristiwa Isra dan Mi'raj ini dengan bahasa saya tidak hanya semalam, mungkin hanya sejam atau 1 menit, saya tetap akan mengimaninya ketika itu. Nah, makanya kemudian Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar anta siddiq. Kamu adalah orang yang benar, jujur. Maka dari semenjak itu Abu Bakar gelarnya adalah apa? As-Siddiq, karena membenarkan tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj seperti itu. Ya. Kembali ke buku ini. Jadi Aisyah itu adalah putrinya siapa? Putrinya Abu Bakar yang begitu mulia. Berarti Abu Bakar apa? Mertuanya Rasul. Ya, seperti itu.
annahunna ruwaina lil umma min af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dari ummahatul mukminin itu selalu meriwayatkan kepada umat Islam itu tentang perbuatan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. La siyama al-afal manziliyah. Terutama yang berkaitan tentang perbuatan Nabi yang di dalam apa? Rumah. Coba ini kalau istri Nabi nggak meriwayatkan hadis, kira-kira tentang mandi junub, kalau istri Nabi nggak meriwayatkan dari siapa coba? Ya, kan yang namanya hadis tentang mandi junub itu kan yang meriwayatkan antara Hafsah dan Ummu Salamah istri Rasul, menceritakan perbuatannya siapa? Nabi ketika janabah bagaimana, seperti itu. Berarti ini sangat penting sekali yang namanya Ummul Mukminin meriwayatkan hadis, memberikan penjelasan kepada umat Islam apa yang dilakukan Rasul di dalam apa? Rumah yang ini terutama ini adalah privasi yang semua orang itu tidak boleh apa? Tahu, seperti itu. Maka yang meriwayatkan berkaitan tentang mandi janabah juga istri Rasul. Di antaranya Ummu Salamah dan Hafsah, 2 hadis. Ya, seperti itu. Kemudian allati la yutalli 'alaiha ghairu ahli baitih. Tidaklah meriwayatkan hadis itu yang tidak terlihat kecuali orang yang di dalam rumah itu. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul di dalam rumah itu yang tahu hanya siapa? Istrinya, terutama mungkin di dalam kamarnya begitu. Ya. Jadi tidak mungkin yang lainnya yang menceritakan. Nah, ini yang diceritakan sama Aisyah, yang dilihat sama Aisyah tentang Rasul itu suka dengan hal-hal dari sebelah apa? Kanannya dalam hal yang baik. Ya, seperti itu. Kemudian apa? Ruwaina ilman katsiroh, dan mereka meriwayatkan ilmu yang begitu banyak, dan ini penting ya, penjelasan kepada umat ketika mereka menanyakan perihal Rasul di dalam rumah. Bahkan pernah ada sahabat datang ke rumah Nabi dan Rasul tidak ada, menanyakan kepada yang ada ketika itu adalah Aisyah. Ketika sahabat ini menanyakan bagaimana akhlaknya Rasul, jawabannya Aisyah apa? Khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah apa? Al-Quran. Kemudian yang lainnya yang diceritakan oleh ya Ummul Mukminin, ketika ada 3 orang datang kepada Aisyah, yang ketiga itu Nabi belum ada. Ya, datang kepada Aisyah 3 orang, yang mana mereka mengatakan ya itu kalau saya katakan ya pamer dengan amalannya gitu, merasa hebat. Ya. Orang yang pertama mengatakan pokoknya saya akan selalu puasa, tidak pernah buka. Yang kedua, saya akan selalu sholat tahajud, tidak pernah akan tidur. Nah, kemudian yang ketiga, saya akan terus membujang, tidak mau menikah dengan beribadah seperti itu. Mereka mengatakan kepada Aisyah. Kemudian Rasul datang. Ya, Rasul datang, kemudian memberi jawaban, saya ini adalah manusia yang paling bertakwa, takut kepada Allah. Saya puasa, saya juga berbuka. Ya. Kemudian saya sholat tahajud, saya juga tidur. Kemudian saya manusia, saya menikah, tidak membujang selamanya seperti itu. Ya. Dan ini diriwayatkan dari siapa? Dari ibunda siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian fahuna, dan yang di sini dalam hadis ini disebutkan, Aisyah menyebutkan tukhbiruna an adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhibbah ilaih, tentang kebiasaan Nabi yang beliau itu selalu menyukai, wa huwa taqdimul aiman, menyukai dari hal yang kanan, fi lubsi na'lihi, ketika memakai sendal, wa masti sya'rihi, ketika menyisir, wa tadhuru minal ahdas, dan ketika bertoharoh, wa fi jami umurihi, dan semua urusan yang baik-baik
beliau selalu lakukan dari hal yang kanan seperti itu, ya. Kemudian yang lainnya qalubsul khamis wasirwal, memakai baju juga dari arah yang mana? Kanan dulu. Wasirwal, celana juga dari yang kanan. Wan naum, dari sebelah. Nah, Rasul kalau mau tidur biasanya kemana? Sisi kemana? Sisi kanan. Walaupun ternyata kemudian para ahli kedokteran, ahli kesehatan itu mempelajari tidurnya Rasul, itu ternyata dari sisi kesehatan lebih menyehatkan ternyata. Dan banyak perbuatan-perbuatan Rasul yang secara kesehatan hari ini semuanya terbukti. Ya, kenapa Rasul ketika menyuruh kepada umatnya ketika kencing dengan berjongkok, ternyata secara kesehatan menyehatkan apa? Ya, tulang-tulang belakangnya. Jadi memang perbuatan Nabi, sunnah Nabi ini banyak sekali yang hari ini terbukti secara apa? Kedokteran. Ini baru masalah tidur. Ya, masalah tidur ke sebelah kanan. Belum masalah-masalah yang lainnya. Ya. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya ketika dijilat oleh anjing dicuci 7 kali, yang ke-8 pakai debu. Kenapa harus pakai debu begitu? Ternyata secara kedokteran ketika jilatan anjing menempel di tubuh manusia dicuci 7 kali belum hilang itu namanya najisnya itu. Kemudian harus pakai debu. Kenapa? Ternyata yang bisa membunuh virus tersebut apa? Debu seperti itu. Jadi banyak sunnah Nabi yang begitu luar biasa yang kita sebagai umatnya seharusnya meneladani siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perbuatannya. Ya, ayo kita semuanya Bapak Ibu mulai meneladani siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Kemudian yang lainnya dari sebelah kanan yang apa lagi? Wal akal wasyurb, makan dan minum. Makan pakai tangan, minum pakai tangan. Kalau pakai tangan kiri tangannya setan. Kenapa jenengan kadang-kadang masih makan pakai tangan kanan? Minum pakai tangan, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Tapi ada kadang-kadang orang itu dikasih tahu malah nyolot juga banyak. Jawabannya apa? Jenengan kok kalau makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, jawabannya apa? Suka-suka gue dong mau pakai tangan yang mana. Kira-kira itu kalau seorang muslim pantas gak jawaban seperti itu? Tidak pantas sama sekali. Kenapa? Jenengan muslim, jenengan tindak tanduknya, akhlaknya seharusnya meneladani siapa? Rasul. Ya. Atau bahasa yang lainnya yang tadi menjawab apa? Tangan gue, terserah gue mau yang mana begitu. Atau bahasa yang kedua apa? Ya. Bahasa yang kedua biasanya yang dikeluarkan apa? Pakai tangan kiri ya nggak masalah juga, kenapa sih? Ya. Jadi kalau kita seorang mukmin ditegur seperti itu, kita meladani Rasul. Rasul makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan apa? Kanan. Kenapa? Karena Rasul mencontohkan. Kira-kira kalau kita mengikuti Rasul, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, mendapatkan pahala tidak? Mendapatkan, Pak. Tetapi kalau jenengan sekarang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, yang pertama jenengan sudah Pak seperti setan, karena setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Yang kedua jenengan apa? Sombong. Kenapa sombong? Meremehkan, menolak kebenaran dan meremehkan manusia, itu namanya sombong. Sombongnya di mana? Jenengan sudah dikasih contoh sama Rasul. Bagaimana perilakunya Rasul? Jenengan tidak mau apa? Mengikuti. Nah, kalau ini kebiasaan-kebiasaan yang buruk, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri,
dirubah. Dirubah. Hari ini kita mulai apa? Mulai melihat bagaimana Rasul makan, bagaimana Rasul minum, bagaimana Rasul tidur. Nah, tentunya ini semuanya butuh yang namanya apa? Latihan. Yang kedua, bersabar. Karena memang melakukan ketaatan itu lumayan apa? Bukan lumayan, memang berat. Lumayan apa? Berat. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian mengapa Nabi itu selalu mengutamakan hal yang kanan? Itu tasrifil yamin alal yasar. Memuliakan anggota yang kanan atas yang kiri. Ya. Kemudian wa ammal asya mustaqdarah, adapun hal-hal yang kotor fal ahsan, maka yang baik itu tak tuqaddim fihi tayasur, mendahulukan yang kiri. Walihada naha, oleh karena itu Nabi pernah melarang anil istinja bil yamin, cebok dengan tangan, dengan tangan kiri. Rasul melarang jangan cebok dengan tangan apa? Kanan. Kemudian apa? Wanahan masih dakar bil yamin. Rasul juga melarang menyentuh kemaluan dengan tangan kanan juga tidak boleh. Dengan tangan apa? Kiri. Ya, kalau jenengan pipis yang megang tangan apa? Kiri. Yang nyebekun tangan kanan. Ini Rasul juga melarangnya hal itu. Jadi pokoknya yang ini yang baik-baik, ini yang ya bukan yang buruk, yang kotor begitu. Ya, seperti itu. Kemudian apa? Li'anna halit thayyibat, karena yang kanan untuk yang baik-baik, wal yasar masiwa dalik, dan yang kiri itu untuk selain itu. Ya, seperti itu. Jadi jenengan kalau meladani Rasul, jenengan mendapatkan pahala. Ya, seperti itu. Kemudian faedah dari hadis ini, ya, sampai jam berapa saja? Oh cukup. Ternyata waktunya habis. Saya belum membacakan faedah hadisnya, ya, seperti itu. Cukup ini benar cukup? Ya. Ya, sedangkan faedah hadisnya Bapak Ibu bisa dibaca itu, ya. Banyak sekali faedahnya itu. Ya, saya bacakan itu ya tadi, ya. Bahwa mendahulukan yang kanan untuk sesuatu yang baik-baik dan yang itu afdal secara syariat, akal dan kedokteran. Ya. Ini ternyata mendahulukan yang kanan itu sesuatu yang baik itu, ya. Baik secara apa? Syariat karena mencontoh Rasul, secara akal kira-kira gimana? Jenengan biasa megang kemaluan dengan tangan kiri, suruh buat makan kira-kira gimana? Nah, itu kan enggak apa? Ya, kan merasa yang kerasa ya. Nah, ini buat yang baik-baik seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, itu faedah hadisnya bisa dibaca sendiri, ya. Ternyata waktunya ya yang membatasi kita, ya. Dan itu bisa dibaca 1 sampai berapa itu? 1 sampai 6, ya. Sebenarnya di sini faedahnya juga ada, mau saya bacakan ya. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita setelah mendengar hadis ini, mari kita meneladani contoh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meneladani Rasul tidak harus dengan dibesar-besarkan adanya peristiwa yang para ulama itu berselisih pendapat diantaranya Maulid Nabi. Cukup kita meneladani Nabi dengan hadis-hadis Nabi ini, ya, gak urus apa? Yang begitu mewah, begitu luar biasa, begitu ya hura-hura di sana seperti itu. Cukup kita baca hadis Nabi, amalkan apa yang dilakukan oleh siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Toh yang terakhir, Bapak Ibu pernah melihat tentang peristiwa katanya Maulid Nabi, joget-joget seorang laki-laki di depan panggung, nyanyian India tuh, bisa dibayangkan tuh, kerja Maulid Nabi katanya tuh. Katanya mengagungkan siapa? Nabi. Cukup kita meneladani Nabi dengan apa? Membaca hadisnya, meneladani apa yang dilakukan oleh siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus apa?
berfoya-foya, bikin panggung begitu luar biasa, tidak harus seperti itu, ya. Kurang lebihnya ini, ya. Saya mohon maaf, yang benar datang dari Allah, yang salah merupakan kebodohan saya sendiri dan dari syaitan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.